Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam lagi di channel warahmatullahi Janur Gaudi wabarakatuh. Danapati bersama saya dengan Mang Ai, ahli pengobatan holistik, energi healing, ahli bela diri, ahli akupuntur dan lain sebagainya. Juga ada Abah Jam, ini ahli detektor ya, emas, mineral dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau konsultasi mengenai pendeteksian, mangga ngobrol-ngobrol dengan Abah Jam sini. Ya, kali ini kita akan ngobrol lagi mengenai eh, seputar apa nih, Mang Ai nih, Baik. temanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Pak Haji, Pak Jamak. Tadi kan dari request Pak Haji nih tentang magnet duit Pak Haji ya. Magnet duit. Lagi terkenal juga sih emang magnet duit ya. Ada orang yang apa namanya, kalau saya lihat di media sosial nih, cara mendapat 1 miliar gitu ya dengan magnet duit gitu. Nah, lagi bertebaran nih Pak nih kayak gini. Tapi kalau kita berbicara magnet duit, berarti ada hubungannya dengan law Pak ya, dengan law of attraction. Tadinya sih saya sih emang kita mau membahas tentang law, tapi kayaknya ada hubungannya nih Pak, law dengan magnet duit. Tapi kalau kita berbicara magnet duit, yang saya tahu sih bukunya bukan magnet duit sih Pak, magnet rezeki, karangan Ahmad Ghazali ya, sama Ipo Santosa ya. Oh iya, Po. Kan itu Ipo sama Ahmad Ghazali itu tentang membahas tentang jadi magnet rezeki. Tapi kalau magnet duit atau magnet uang ini berarti kita Jadi sebetulnya magnet rezeki itu kategori utamanya, luas ya, turunannya duit. magnet duit. Bagaimana kita mendapatkan duit? Ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang magnet duit, berarti skala pemikirannya tentang kemakmuran nih Pak ya. Jadi kalau kita berpikir terus kemakmuran, berarti kita bukan jadi magnet uang nih Pak jadinya nih Pak. Karena kan dia tergantung dengan pola pikirnya yang dimilikinya Pak. Ya kan? Kalau yang dimilikinya. Tapi kalau kita mau lanjutin Pak, dari magnet uang itu berarti kita harus juga membahas tentang mindset orang miskin Pak. Mindset miskin bukan orang miskin ya. Orang miskin mah ini ya. Mindset miskin maksudnya. Apa sih mindset miskin itu? Bagaimana orang yang punya mindset miskin itu pemikirannya selalu pesimis Pak. Ya. Selalu pesimis, baik tentang keuangan juga tentang kesuksesan Pak ya. Dia merasa udahlah gitu ya, nggak mungkin saya jadi sukses gitu, nggak mungkin saya dapat uang gitu. Itu yang disebut mindset miskin Pak. Jadi hidupnya selalu merasa tidak cukup aja, selalu merasa kekurangan aja. Terus akhirnya mereka terjebak situasi apa Pak? Situasi mereka itu tidak bisa mendapat peluang. Harusnya dia dapat peluang Pak ya. Tapi karena dengan mindset miskin ya, akhirnya peluangnya harus dia dapat, yang sudah berkembang, kayaknya dia nggak dapat Pak. Karena apa coba mindsetnya? Selalu saya tidak bisa gitu. Ya. Selalu saya merasa gagal gitu. Padahal kalau kita hubungkan dengan hukum law gitu ya, the law of attraction, apa sih? Itu yang kita dapatkan Pak. Jadi kalau dibayangkan bahwa otak pikir manusia itu seperti magnet besar Pak ya, raksasa, dan dia bagaimana dia bisa menarik apapun potensinya. Itu mungkin dengan hukum the law of attraction ini. Kalau saya hubungkan mungkin dengan agama kita Pak, Allah bagaimana prasangkaan hambanya ya. Ya. Kalau kita hubungkan mungkin seperti itu ya. Karena ketika kita, kalau di luar itu kalau kita memfokuskan pikir pada hal yang positif, dengan perasaan positif, misalkan pada kebahagiaan, kesuksesan, dia cenderung akan menarik situ Pak. Cenderung menarik kesuksesan yang masuk ke dalam hidupnya. Karena apa coba? Karena pikiran itu kan menentukan tindakan. Tindakan akan menentukan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menentukan apa Pak? Nasib kita. Jadi awalnya dari pola pikir kita juga. Dan kan alam bawah sadar ini 95% ya. Berarti kita cuma berapa persen kalau 95%? 5% ya. 5% aja ya. Seperti gunung es saja, kita mengerucut di atas, di Puncaknya bawahnya luar biasa sebetulnya Pak. Jadi potensi di manusia itu sebetulnya ada semua. Itu ya makanya kenapa kalau kita berbicara magnet uang,
Berarti kita juga harus menalah juga mindset miskin ini, Pak. Bagaimana kita bisa keluar dari zona itu, zona mindset miskinnya, Pak. Gitu Pak Haji, Pak Jama. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Iya, iya, iya. Berarti kalau tadi itu berarti mungkin masalahnya bisa di mental block itu ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, mental block itu gimana tuh Pak? Maksudnya buat minimal walaupun itu tidak bisa kita hilangkan, minimal bisa mengurangi lah gitu kan. Ya. Mental block itu kadang-kadang kan orang udah apatis duluan ya. Ya. Udahlah ini mah nggak bakalan bisa lah gitu yang tadi Betul, kayak betul. Pak Eri terangin. Nah itu yang kayak gitu tuh kadang-kadang orang sebenarnya apa memang dia tidak bisa atau memang sudah hopeless gitu loh. Betul, Pak. Kadang-kadang kan gitu atau dia udah berkali-kali mencoba tapi ya nggak hasil juga gitu. Jadinya kan capek gitu. Nah sudahlah jadinya seperti itu. Betul. Nah itu dia makanya pasrah itu makanya saya sempat mengklasifikasikan itu tadi tuh, bukan mengklasifikasikan ya, bagaimana kita mengklasifikasikan ini pasrah apa kurang berusaha, apa emang udah takdir, apa emang itu ujian atau itu cobaan. Nah itu kan jadi melebar ke situ semua tuh Pak jadinya Pak. Ya, mental block Pak ya. Ya. Jadi kebanyakan mental block itu biasa datang dari trauma, Pak. Trauma masa lalu. Kalau misalnya tentang kesehatan, ada mental blocknya gini Pak. Kalau tentang kesehatan, misalkan dia pernah vertigo. Dan selalu dia dihantui dengan vertigonya Pak. Dia takut kalau udah sedikit pusing, waduh, jangan-jangan nih, kamu lagi nih vertigonya. Jangan. Kayak gitu. Terus ada juga mental block tentang ilmuwan misalkan ya. Kalau dia mau belajar sesuatu, dia takut Pak. Takut ini, takut itu. Jadi yang solusinya sebetulnya merubah sudut pandang sih Pak. Merubah sudut pandang bagaimana kita menarik hal yang positif lagi. Kan pikiran kan tadi kan seperti magnet Pak. Bagaimana yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu yang kita dapatkan. Masalahnya magnet itu nggak hanya besi stainless Pak, besi karatan pun ditarik juga sama dia. Betul. Nah itulah gunanya kenapa bagaimana kita merubah sudut pandangnya Pak. Jadi sudut pandang tuh nggak hanya uang aja. Kalau Tapi misalnya kan tentang uang ya. Kalau sudut pandang kan apa emang dari sudut pandang kita aja atau jadi sudut pandang orang juga. Kadang yang menurut kita baik belum tentu juga gitu loh. Belum baik juga ya. Iya. Baik. Nah, apakah di situ batasannya tuh agama gitu kan bisa juga kan seperti itu. Kalau point of view menurut agama kan itu udah pasti baik kan. Kalau menurut kita kan belum tentu juga bener gitu kan. Tato kita ngelihat angka 6 di sini, orang lain yang ngelihat angka 9 kan kacau juga tuh kayak gitu. Jadi kalau saya di dunia pengobatan Pak ya. Ada orang yang selalu dia merasa bahwa dirinya sakit Pak. Ya. Sakit aja. Jadi kalau dia mau kemana-mana takut. Kalau saya berjalan jauh saya takut sakit, takut mati, takut. Jadi ketika kita ngobrol sama mereka gitu ya, kenapa hal pemikiran seperti itu ada terus di dia gitu ya? Yeah. Saya bilang ya kita ubah aja sudut pandangnya Pak. Ubah sudut pandang dalam artian gini Pak. Bagaimana dia mengubah bahwa ketika di perjalanan tuh santai aja, happy aja, nyaman saja. Jadi merubah dari hal yang berkeinginan selalu yang negatif ke hal yang positif Pak. Saya punya pengalaman Pak, ada pasien saya, dia terjebak macet. Nah, dia terjebak macet itu, akhirnya dia sakit Pak, sakit parah. No. Akhirnya dia nggak berani Pak naik mobil lagi ke jauh. Kalau perjalanan jauh dia nggak berani aja, nggak mau aja dia Pak. Trauma ya Pak. Trauma dia. Nah dari situ itulah kalau dengan teknik holistik itu, dengan teknik hipnoterapi atau apa, kita rubah lagi sudut pandangnya bahwa perjalanan yang akan kita lalui itu tidak seperti yang ini gitu Pak. Tidak seperti yang kemarin, yang pengalaman kemarin. Tapi menariknya gini Pak, ketika dia berpikir itu nanti akan terjadi juga gitu loh. Ketika dia berpikir, waduh, jangan-jangan nanti Jadian lagi. Itu bisa menarik Pak. Bisa menarik potensinya. Karena emang apa yang kita pikirkan ya bisa jadi kenyataan juga gitu Pak. Soalnya seperti ini dah Pak, kalau kita bangun tidur,
Kalau kita merasa, aduh badan capek, badan lelah, merasa capek aja Pak. Kontan satu hari itu, dia akan mengalami hal seperti itu Pak. Mengalami ketidaknyamanan, mengalami hal yang tidak ini. Sama seperti orang yang percaya kalau dia mimpi ketemu dengan orang mati. Kan kalau di Primbon, kalau orang ketemu mati, dia akan punya masalah katanya. Ya. Dia akan punya jadi nggak nyaman lah gitu. Nah kalau dia percaya dengan hal itu sebenarnya bukan karena mimpinya Pak, karena potensi otak pikiran dia menarik apa yang dia baca itu Was-was jadi. was-was, jadi akhirnya ya menarik potensinya Pak. Itu, Pak. Jadi kita bagaimana merubah sudut pandangnya di situ Pak. Kalau di sudut pandang ini kan seperti itu ya, the law of attraction, kalau menurut saya sih bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah, karena Allah pun sebagaimana persangkaan hambanya kan. Ya, Gitu Pak Haji, Pak Jamal. Silakan Pak Haji. Ya, tadi saya baru baca juga di internet tuh. Jadi kalau katanya kalau kita berpikir bisa gitu, berpikir positif gitu ya, itu memperpanjang, ada di dalam tubuh tuh ada sel gitu Pak ya. Jadi kayak memperpanjang sel tertentu, dan dia akan menguatkan sehingga tubuh kita tuh merespon sesuai dengan pikiran positif kita tuh. Ya. Jadi dia akan merespon gitu tubuh kita. Jadi mungkin merespon kayak misalkan kalau kita pengen kaya gitu ya. Ya. Saya kaya, saya bisa, saya punya ini, punya itu. Nah, itu si sel-sel itu, dalam otak, dalam apa, saya nggak tahu, syarat tuh saya lupa tuh baca. Nanti dia akan berpikir, bergerak, menuntun kita ke arah yang kita niatkan, kita inginkan tadi tuh. Jadi kita kayak misalkan kita biasanya malas nih kemana-mana, tahu-tahu kita karena pengen kaya terus kita pengen gerak kemana, gitu, pengen usaha ini, jadi ada gerakan gitu di tubuh tuh, ada respon gitu. Nah, tapi ada pertanyaan juga ke dalam pikiran saya gitu ya. Ini kalau begitu berarti faktor kitanya tuh dominan ya Pak Iri? Pak. Faktor kitanya dominan ya. Jadi maksudnya takdir itu mungkin gitu ya. Saya ini pikiran aja sih. Takdir itu berarti itu dirubah. Ya kan sementara ini kan orang kalau bicara takdir, itu mah Allah yang menentukan gitu kan. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan menemukan hal seperti itu, berarti bisa dikatakan ya, kalau itu prosesnya di kita tuh Pak. Iya. Gitu prosesnya, bukan ya kalau kita bicara takdir misalkan, ini mau gimana takdir, berarti kalau dari itu logika matematik 99% itu Tuhan, 1% kita. Tapi kalau kita dengan bukti ilmiah yang tadi dijelaskan saya baca di internet, berarti itu saya berpikir 99% itu kita Pak. Kalau menurut itu ya? 1%-nya Allah, Tuhan. Karena sebenarnya yang memantaskan dan memampukan itu ya kita sendiri akhirnya. Gitu loh maksudnya. Gimana tuh ya? Makanya saya ini tanda tanya ke saya. Betul. Pribadi saya sih. Tapi ini menarik sih Pak. Ini bagaimana kita ya. Tapi emang kita tuh bagaimana juga terkait dengan masa kecil kita Pak. Masa kecil kita, keluarga kita, orang terdekatan kita, itu pengaruhnya besar juga itu Pak. Kayak waktu kita kecil misalkan, kamu nggak boleh uang nyari uang tuh susah gitu. Akhirnya
yang terpola di pikirannya apa Pak? Nyari uang tuh susah. Karena banyak orang tua gitu ya, nggak bijaksana. Kamu jangan ini boros nih, nanti uangnya habis gitu ya. Susah nyari uang ini. Nah itu terpola tuh Pak. Dari keluarga kita dari kecil. Nah dia terbentuk Pak. Di pemikirannya. Bagaimana nih? Ya kayak waktu kecil udah jangan mikir banyak ngayal tinggi-tinggi lah segala macam Tinggi-tinggi, udah aja jadi ini gitu ya. gitu. Betul Pak. Itu sebetulnya dari dampaknya dari keluarga, dari masa kecil juga Pak. Kan dari masa kecil, dari keluarga juga pengaruhnya besar juga kepada kita. Dan juga bagian pendidikan kali Pak ya. Pendidikan juga mempengaruhi juga karakter kita juga. Nah, berarti kita kalau punya, ya ini terkait dengan magnet duit ya. Ya, Berarti yang pertama kali kalau kita banyak mental block gitu ya, yang pertama kali kita rombak tuh mental block kita dulu betul. ya. Mental blocknya dulu Pak Haji. Iya nggak? Dan memang tahapan kalau untuk yang bagaimana menarik magnet uang gitu ya, memang bisa dipelajari sih Pak. Jadi mengakhiri magnet uang itu bagaimana keberuntungan dan rezeki itu selalu menghampiri kita Pak. Konon katanya ada 5 langkah praktisnya Pak yang bisa Apa tuh? yang bisa kita lakukan. Pertama afirmasi Pak. Jadi kita afirmasi. Mungkin kalau kita mau berdoa juga Pak ya. Dengan afirmasi. Jadi bagaimana kita mengafirmasi yang positif Pak Haji. Terus yang kedua visualisasi Pak. Visualisasi akan kesuksesan. Ini yang kita akan merubah mental block kita. Yang dari dulu kita terperangkap dengan kata-kata yang negatif gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya ada 5 nih Pak. Afirmasi, Ya, visualisasi. image tentang diri kita sendiri ya. Betul, betul. Jadi bagaimana kita memvisualisasikan kita tuh sukses gitu Pak Haji. Terus yang ketiga mengadopsi kesadaran akan kekayaan Pak. Banyak orang yang tadinya mungkin juga dia posisinya mungkin stratanya rendah gitu ya. Tapi dia selalu mempunyai mental kaya. Akhirnya banyak kan kejadian Pak kayak Steve Jobs juga yang pendiri Apple itu mulai bangun bisnisnya dari mana Pak? Dari garasi kan dia itu. Dari Dari yang hal-hal yang kecil dulu sih. Terus keempat tuh bertindak Pak. Bagaimana kan melakukan tindakan? Yang kelima sebenarnya bersyukur sih Pak. Jadi kunci suksesnya justru kita banyak bersyukur sih Pak Haji. Nah 5 ini yang itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita Pak. Untuk merubah mental block kita Pak Haji gitu Pak Haji. Ya, Karena apa Pak? Afirmasi itu kan sebenarnya bekerja seperti magnet Pak. Dia bisa menarik energi positif dan bisa membuang energi negatif. Jadi afirmasi itu sebenarnya bertujuan untuk mengkondisikan pikiran, bagaimana memungkinkan untuk meningkatkan kualitas pola pikir. Sebenarnya afirmasi tujuan untuk itu Pak Haji. Untuk meningkatkan ini ya, mengkondisikan sebetulnya Pak Haji. Dengan afirmasi mengkondisikan, misalkan saya sehat, saya berkah, saya berkelimpahan, saya dimudahkan semuanya. Tapi kalau kita muslim ya tetap saja harus melibatkan Allah juga sih Pak Haji. Iya sih. Kalau Iya, saya biasanya sih kalau saya mengafirmasi, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku rezeki yang berkah hari ini, berikan kesehatan, ketenangan, dan juga dimudahkan semua urusan. Beberapa kali saya harus mengurus sesuatu Pak Haji. Dan sebelum saya mengurus sesuatu, saya kondisikan dulu Pak Haji. Bahwa semua yang akan saya datangi, yang saya jumpai itu akan mudah. Dan alhamdulillah sih selama ini yang saya lakukan, ya seperti itu Pak Haji. Jadi saya menarik potensi aja gitu Pak Haji. Walaupun memang kita juga berdoa Pak Haji ya, selain itu juga berdoa Pak. Seperti itu Pak Haji. Jadi saya mengkondisikan biasanya sih. Misalkan nih saya mau ngurus surat apa gitu Pak Haji ya. Kalau di secara ini kan, waduh, udah banyak orang yang ngurus juga, udah juga kadang susah ketemu orang ya. Tapi ketika saya mengkondisikan di rumah, bahwa itu akan dengan mudahnya kita mengurus ini, dan alhamdulillah sih. Dan selama ini saya ketemu tuh dimudahkan Pak Haji. Gitu Pak Haji. Itu mungkin visualisasi ya. Visualisasi dan afirmasi mungkin nggak diucapkan, hanya dalam pikiran saja sih Pak. Kan energi itu kan belum diucapkan aja, masih dalam pikiran kita udah menyerap energi kan Pak ya. Iya. Gitu Pak Jamal, Pak Haji. Iya. Nah untuk
kalau kita bicara afirmasi tadi ya, itu biasanya mekanismenya gimana tuh Pak? Mekanismenya artinya kita udah afirmasi, oh kita Masih gini juga. ya itu ya. Terus biasanya berapa lama tuh biasanya prosesnya tuh kayak, jadi kayak mungkin gini, setelah afirmasi berulang-ulang gitu kan, Ya. kita yakin, gue satu yang mah dapet nih gitu ya, gitu yakin ya, saking seringnya afirmasi gitu. Tapi apa namanya, bagaimana kita mempercepat itu Kak? Kalau misalkan katakanlah kita udah kerja di satu bidang gitu ya, ya kan, satu bidang itu. Apakah kita perlu pindah ke bidang lain gitu kan? Atau bagaimana gitu ya? Ini ini terkait dengan pertanyaan Pak Jam tadi ya. Ini gimana ya kalau ternyata kita udah usaha begitu terus gitu kan? Mentok. Ya kan? Apakah ini kita harus pindah haluan kemana Ya, gitu kan? Nah, itu gimana sih itunya prosesnya itu kalau kita afirmasi magnet duit nih gitu kan? Gitu. Apakah atau memang itu nanti datang dengan sendirinya gitu ya? Betul. Gitu. Maksudnya itu biasanya gimana sih prosesnya gitu? Ya. Kalau afirmasi itu memang nggak sekali sih Pak ya. Karena memang berulang Pak. Tapi yang satu sih kuncinya, ketika kita mengafirmasi juga kita bisa memvisualisasikan Pak. Misalkan gini, saya ingin mendapatkan income 1 bulan itu 100 juta gitu. Apakah kita hanya cukup afirmasi saja Pak ya? Saya ingin mendapatkan berarti kan? Tapi kita juga memvisualisasikan ya Pak. Bagaimana memvisualisasikan bahwa saya mendapatkan itu dengan jalan apa sih? Gitu. Mungkin kalau dengan Pak Jama, dengan usahanya ya, di bidangnya, Ya. nanti Bapak teken kontrak gitu ya. Nanti teken kontraknya nanti dengan sekian dengan investasi berapa gitu ya. Seperti itu Pak Jam. Jadi selain diafirmasi juga visualisasikan. Kedua tindakan, seolah-olah bahwa kita emang sudah terjadi gitu Pak. Seolah-olah itu kejadian itu sudah terjadi pada diri kita. Dan itu biasanya untuk mempercepat seperti itu Pak. Jadi seolah-olah bahwa tanda tangan kontrak dan pengerjaannya itu sudah selesai dan kita sudah menerima hasilnya. Nah itu juga sepertinya wajib juga dilakukan ketika kita nggak hanya afirmasi saja, nggak hanya visualisasi saja, tapi juga tindakan juga. Dan terakhir ya tadi bersyukur Pak. Walaupun memang belum kita dapat gitu, tapi bersyukur aja. Bersyukur alhamdulillah gitu. Seperti itu Pak Haji Bajama. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Jam. Harus ada tindakan berarti ya Pak? Iya Pak, harus ada tindakan. Tindakannya kalau seperti Pak Jama waktu itu kan telepon ke sini ke sana gitu, ada tindakan. Ada. Jadi nggak hanya afirmasi, duduk diam dengan manis. Kayaknya enggak. Dan saya punya pengalaman nih Pak Haji Pak Jama. Saya ikut pemberdayaan diri kan dari tahun 2007-an ya. 2007, 2008 saya ikut pemberdayaan gitu ya. Ikut kelas-kelas kayak gitulah Pak. Iya. Apalagi MLM Pak Haji ya. Udah dari banyak kan, dari CNI, ada 20 MLM mungkin lebih kali saya ikutin Pak. Tapi saya selalu menuliskan apa sih Bapak? Passive income. Passive income. Saya baru ngeh sekarang ini, setelah kita sering kumpul ini Pak. Jadi ada kesalahan di saya dari apa Pak? Pasifnya Pak. Diam. Income. Jadi diam. Jadi saya berpikir, saya berafirmasi, saya visualisasi. Ternyata yang di otak kita apa sih Pak? Pasifnya. Jadi income kita pasif aja. Ternyata setelah saya ketemu ini dan saya buka-buka lagi buku-buku tentang pemberdayaan gitu ya, tentang loa juga. Oh iya, saya menemukan kesalahannya di situ Pak. Dan baru-baru ini kok. Baru-baru ini. Tadinya sih saya mau WA gitu ya. Saya ada kesalahan di sini. Ternyata mindset kita bukan passive income loh Pak. Tapi income. Saya mendapatkan income insya Allah di bulan Januari atau di bulan Februari 2025 saya mendapatkan passive income 100 juta. Jadi sepertinya pasti Pak. Di otak kita pasti gitu ya. Walaupun sesuatu semua dari Allah ya. Tapi di benak kita dipastikan dulu Pak. Nah, kesalahan saya itu disebutnya passive income. Akhirnya benar-benar pasif, Pak. Padahal kalau saya ikut itu di modul saya tulisin, Pak.
passive income sense earning gitu. Mungkin di modul itu juga ada tuh Pak, saya nulis passive income ya. Atau di buku-buku pemberdayaan juga. Saya suka nulis Pak, saya dapat passive income. Atau waktu saya ikut-ikutan MLM tuh, kan ada dapat modul tuh passive income sekian gitu ya. Mana coba sekarang Pak? MLM ini pada tenggelam kan Pak? Iya. Ada yang dulunya besar, ya mungkin Pak Haji tahu lah, yang besar yang kayak gimana. Benar nggak sih mereka dapat passive income sekarang? Benar nggak diwariskan hartanya? Kan jargonnya kan diwariskan gitu ya. Mana coba sekarang Pak? Ada nggak yang muncul permukaan? Karena apa coba? Mereka berpikir pasifnya Pak. Income yang pasif. Akhirnya benar-benar pasif deh income-nya. Harusnya, tanda kutip ya, saya mendapatkan income 1 miliar. Nanti di bulan Maret 2025. Future, ke depan Pak. Jadi otak kita, pikiran itu akan mengkondisikan seperti itu. Akan mengkondisikan bahwa saya itu nanti akan kita bertindak dengan sendirinya. Bagaimana saya untuk mendapatkan itu? Bukan masalah kerja keras Pak ya, tapi strategi kan Pak. Iya. Tapi ada aja nanti relate terkaitnya. Apa nanti tiba-tiba datang kita Pak Jamal nih, ada 100 miliar nanti proyeknya. Siapa tahu kan? Atau Pak Haji. Nanti ada ini produser yang ini gitu ya. Bisa yang sini. Kenapa Pak? Ada kesalahan justru itu jadi mental block saya Pak. Setelah saya berpikir, setelah saya sering ketemu udah berapa bulan kita? Ada sebulan lebih kan Pak Haji ya? Ada 3 bulan ya. Ada keberapa nih Pak serinya? 19, berarti udah 19 minggu lebih berarti ya. Iya. Dan itu baru saya ketemu tuh Pak. Oh iya, kesalahan saya di passive income-nya Pak Haji. Padahal harusnya pikiran kita income. Jadi pasti itu Pak Haji. Begitu Pak Haji. Income-nya ya. Income. Oke. Ya ini menarik ya. Jadi jangan sampai kita salah afirmasi juga ya. Betul, salah bervisualisasi juga gitu ya. Visualisasi juga ya. Nah, berarti kalau yang benar tuh kayak gimana nih? Contohnya kita mau uang 10M gitu ya. Ya. Gitu. Ambil contoh lah gitu ya. Nah, bagaimana nih afirmasinya Ya, kira-kira? afirmasi jadi gini, Pak. Jadi sifatnya pasti gitu ya. Maupun semua kepastian juga semua kepastian dari Allah semua ya. Tapi ini kan dalam hal pikiran aja. Ya. Jadi dalam afirmasi 2025 ini bulan apa sebutkan saya mendapatkan 10 miliar. Itu afirmasi kita. Dengan senang hati saya mendapatkan 10 miliar. Dengan senang hati. Berarti apa Pak? Otak kita, pikiran kita, tubuh kita mengkondisikan seperti itu Pak Haji. Lalu visualisasi. Apa sih visualisasinya? Nggak mungkin kan tiba-tiba ujuk-ujuk 10 miliar itu datang dari mana Pak datangnya? Ya. Apa turun dari langit? Nggak juga kan Pak Haji? Pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Apakah proyek kita? Kita bayangkan saja bahwa kita sudah taken kontrak, bertemu dengan orang, sudah negosiasi, dan kita mendapatkan proyek seperti itu, Haji. Lalu apa sebab? Ya tindakan. Setelah itu tindakan, Haji. Karena kalau di prinsip law itu kan kita pertama sih kita menerima, Pak Haji ya. Menerima aja, Pak Haji. Meminta dulu, Pak Haji. Meminta, terus kita menerima, Pak Haji. Selanjutnya bersyukur sih. Walaupun emang kondisi itu belum terjadi, Pak Haji ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita visualisasikan, nggak rugi, Pak Haji. Kalau kita hanya memvisualisasikan. Karena konon semua itu ya yang orang-orang yang sukses sekarang, mereka itu konon mereka sebelumnya visualisasi. Seperti Walt Disney, Pak Haji. Yeah. Ketika ngebangun kerajaan bisnisnya, Yeah. apa yang dia lakukan, Pak Haji? Ikutan saya ini dulu. Walt Disney itu ketika dia bangun, ya ecek-ecek lah kelasnya gitu ya. Tapi ketika dia ngebangun itu, dia ada kastil. Dia memimpikan apa sih, Pak? Di dalam itu kan di mana? Di Florida ya kalau nggak salah ya. Dia Walt Disney itu membangun proyek itu, dia yang ada pikir apa? Di situ ada kastil, di situ ada apa namanya? Yang biang lala itu ya, Pak Haji. Ada, dan semua bayangkan apa yang divisualisasikan dia tumpahkan semua, Pak Haji. Itu contohnya ada Walt Disney, coba Pak Haji, perjalanan Walt Disney, perjalanannya Steve Jobs ya, yang pendiri Apple itu, atau siapa namanya? Jadi ada visualisasi detail. Betul, ada ya. visualisasi di dalamnya, Pak Haji. Iya, visualisasi Jadi dia detail. membayangkan bahwa oh saya akan mau proyek seperti ini. Karena apa sih Pak? Uang juga nggak seujuk-ujuk tiba-tiba jatuh dari langit, Pak Haji.
Tidak tiba-tiba, nih gua kasih nih sekian. Mungkin itu mah uang nyasar kali Pak Haji ya, masuk ke rekening kita. Uang dari mana? Tapi ada perjalanan Pak Haji. Ada proses. Ada proses semuanya. Gitu Pak Haji. Ya, jadi setelah afirmasi, terus kita visualisasi dengan detail ya. Maksudnya bayangannya seperti apa nih 10M nih gitu kan? Betul. Dari mana perjalanannya, prosesnya? Seperti apa gitu kan? Terus 10M tuh kalau Walt Disney kan dia membangun kan. Betul. Jadi yang dia bayangkan tuh ya bukan uang tapi bangunan gitu. Betul, kan. proyeknya ya. Proyeknya itu. Jadi harus detail gitu ya. Betul. Terus kemudian ada gerak. Terakhir syukur. Gitu. Jadi mengkondisikan dirinya dia. Dan kalau setelah kita afirmasi, kita visualisasi, kita bertindak Pak. Sudah bertindak ya kita juga mengadopsi Pak. Mengadopsi tentang kekayaan ya gitu. Nah ini kita mungkin pemirsa juga ada pertanyaan gitu ya. Action plan-nya gimana nih gitu Pak? Action plan-nya karena ya setelah kita tahu teori kan kita kepengen praktek nih. Betul. Action plan-nya misalkan gini, afirmasi coba sehari 3 kali misalkan. Ya. Atau 5 kali atau 10 kali gitu kan. Ya. Coba nih gitu ya 10 kali. Terus udah gitu apa aja yang mesti kita lakukan nih ya. Misalkan visualisasi sebelum tidur atau gimana gitu ya. Nah itu ada tips nggak dari Mai gimana nih supaya kita bisa ada action plan yang jelas? Umumnya sih kalau kita mengafirmasi saat mau tidur dan saat bangun tidur Pak Haji. Kenapa? Karena saat itu kondisi kita mau tenang Pak Haji. Kita tahu kalau kondisi mau tidur berarti antara gelombang beta turun ke gelombang alfa. Mungkin ke theta Pak Haji. Di theta itu kan kita bisa menarik Pak. Nah, saat kondisi mau tidur, sebaiknya kita mengafirmasi Pak Haji. Selain tentunya mungkin kalau kita muslim berdoa Pak Haji ya. Berdoa. Dan juga ada doanya sebetulnya Pak Haji. Saya punya doanya nih. Ada doanya juga Pak Haji. Ya, itu harus penting tuh, itu juga doa penting. Nah, nanti boleh di-share di grup ya. Gitu. Terus apa lagi tuh? Jadi saat bangun tidur, saat mau tidur. Kenapa bangun tidur? Saat kondisi kita rileks Pak Haji. Apalagi kalau dia bangun tidurnya ya sekitar jam 4 Pak Haji ya. Orang biasa ini kan mereka jam 4 udah bangun Pak Haji. Dan kondisi itu kondisi otak kita lagi udah rilis, udah bersih. Nah saat itulah kita mengafirmasi Pak Haji. Kan kalau kita muslim ada doanya. Udah bangun tidur apa Pak Haji? Bukan Allahumma barik lana. Itu aja ya andalan tuh. Barik lana. Ada ketemu setan, Allahumma barik lana ketemu. Jadi kalau kita mau tidur, mau itu karena kondisi saat itu kondisi relax Pak Haji. Kondisikan kondisi saat-saat gabungkan relax. dengan doa bangun tidur, mau tidur. Mau tidur, ya dihubungkan aja Pak Haji. Nah, itu. Nah, di situ juga lebih baik visualisasi juga Pak Haji. Visualisasi. Nah, ketika mau tidur Pak Haji, kita visualisasikan kondisi otak kita kan lagi mau relax ya, mau tidur ya. Bisa dikasih panduan nggak visualisasinya? Misalkan kayak gimana misalkan? Baik. Kalau contoh kasusnya bisa mau bayar hutang atau kita mau uang misalkan 10M nih. Baik. Gimana tuh kalau kalau saya sih lebih ke income Pak ya. Ya. Misalkan di bulan Maret ini saya mendapatkan income 1 juta Pak Haji. Setelah saya afirmasi ya kita visualisasikan Pak Haji. Memvisualisasikan bahwa itu sudah benar-benar sudah terjadi gitu kan. Bahwa si 1 juta itu prosesnya dari mana nih? Kalau saya mungkin sebagai pengobat juga pengobat nih hati-hati nih untuk konotasinya takutnya negatif pengobat negatif ya, atau sebagai konten kreator atau sebagai apa gitu ya. Nah, itu ada kita visualisasikan aja Pak Haji bahwa mengkondisikan apa sih yang kita dapatkan Pak Haji gitu. Dari mana sih dia? Iya. Seperti gini deh, kalau misalkan Pak Haji mungkin kalau ada proyek bikin buat buat film gitu ya. Pak Haji ketemu dengan orang, ada investor, tanda tangan, dan itu sudah akan terjadi gitu Pak Haji. Itu visualisasi Pak Haji. Nah, apakah visualisasi itu bisa
harus sesuai dengan bidang kita atau bebas gitu. Bebas sih Pak Haji. Apa sih yang kita mau? Misalkan Pak Haji tadi dapat uang 1 miliar gitu ya. Misalnya. Tapi kan 1 miliar ini ya tadi yang kita udah bahas Pak. Dari mana nggak ada ujuk-ujuk 1 miliar datang kan Pak Haji? Iya kan memang ada sebab Ada prosesnya akibatnya. kan ya. Ada sebab akibatnya. Tapi apakah sebab akibat itu harus kita visualisasikan sesuai dengan bidang kita atau Bisa. bebas atau Bisa, sesuai dengan imajinasi? Kalau yang bagus sih sesuai dengan bidang kita. Misalkan Pak Haji sebagai content creator gitu ya. YouTube saya dapat 10 juta viewer gitu ya. Atau 100 juta subscribe gitu ya di ini kita channel kita ini. Insya Allah sih bisa Pak Haji. Dan itu terjadi. Oh gitu ya. Terus udah gitu kita ada tindakan apa? Mungkin apakah kita memperbaiki keyword kita gitu Pak Haji ya. Kalau di channel kali Pak Haji ya. Apa kita memperbaiki ini kita apa namanya? Apalah istilahnya Pak Haji itu. Apa kita hooknya kita kurang greget gitu ya. Apa mungkin juga apanya lah Pak Haji yang mungkin Pak Haji lebih dalam lah tentang medsos ini Pak Haji. Gitu, Pak Haji. Oh gitu ya. Jadi Ya ada tindakannya juga lah. ada tindakannya ya. Tindakan betul. Nah itu Dan setelah tindakan terus mengadopsinya Pak Haji. Mengadopsi gini, bahwa uang itu sudah ada di kita. Itu yang harus salah satu poinnya juga. Kan ada 5 ya. Contohnya kita mengadopsi bahwa kita tuh udah kaya loh. Kita punya mental kaya Pak Haji. Mental kaya kan tadi kan, bahwa kita selalu optimis. Kita yakin bahwa kita akan sukses gitu Pak Haji. Yang kelima yang terakhir itu bersyukur. Walaupun itu belum terjadi Pak Haji ya. Walaupun belum terjadi. Kita bersyukur Pak Haji. Begitu Pak Haji. Mungkin bisa tambahin Pak Haji. Ya. Nah, dan kita bayangkan bahwa Allah mengabulkan kita gitu Insya ya. Allah. Gitu ya. Kita Iya, betul. nggak boleh ada keraguan di situ ya. Betul, tidak boleh keraguan Pak Haji. Pasti Allah ngabulin nih. Ya, Begitu ya. betul. Karena kan gini Pak Haji, banyak orang mereka berpikir bahwa itu terjadi atas bantuan alam semesta Pak Haji ya. Semesta mendukung Gitu. semesta. Semesta berjalan gitu. Padahal di atasnya semesta siapa sih? Dia yang menciptakan semesta kan Allah ya. Iya. Allah yang Maha Rahman Rahim ya, yang mungkin kemarin juga saya pernah tulis di WA itu. Jadi kita memintanya sebenarnya hanya kepada Allah sih. Tapi emang meyakini bahwa itu terjadi proses gitu. Setelah kita afirmasi, sebelumnya kita berdoa ya kalau muslim. Kita visualisasikan, terus sudah kita lakukan tindakan, terus kita mengadopsi, baru kita bersyukur. Nah itu proses-proses itu yang menurut saya sih emang wajib dilakukan. Gitu Pak Haji Pak Jamal. Jadi prosesnya sebenarnya yang penting ya Pak ya. Prosesnya Pak. Seperti Pak Jamal misalkan proyek yang tadi ini ya. Setelah Pak Jamal afirmasi bahwa saya ingin mendapatkan proyek berapa? 100 triliun apa? Aduh, 300 triliun gitu. Tapi yang wajar juga sih Pak. Yang wajar juga sih. Maksudnya yang wajar tuh wajar lah gitu. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kondisi kita Pak. Iya betul. Jangan juga yang nanti 300 triliun ya gitu. Dari mana juga gitu ya. Pusing juga Pak pusing habisinnya Pak. Nah, dari situ baru kita visualisasikan Pak. Visualisasikan ya bahwa kita menandatangani kontrak Pak Jama ya. Kita berkerumun dengan orang. Kita bernegosiasi. Lalu kita mau lakukan apa prosesnya. Ya. Maka sesuai dengan bidangnya Pak Jama. Baru tindakan. Tindakan ya kita setelah kita misalnya kita tindakan. Ini bagaimana cara memantaskan menurut saya Pak. Bagaimana kita memantaskan bahwa kita seperti itu. Kan katanya kalau kata mentor saya, kalau mau jadi orang kaya, bagaimana kita memantaskan kita jadi orang kaya Pak katanya. Kalau kita pengen jadi awet muda, bagaimana kita memantaskan kita jadi awet muda. Contohnya gimana? Kata saya kan ada bertanya, bagaimana cara kita memantaskan orang kaya? Padahal udah kita udah tua Pak. Bajunya pakai gesper yang seperti anak muda, pakai sepatu yang seperti anak muda, pakai pewangi yang seperti awet muda, orang muda, sisiran pun pakai muda, dan ragai rambut pakai muda, gitu Pak. Jadi bagaimana kita memantaskan? Sama kita mencari jodoh kan Pak? Kalau kita pengen ketemu jodoh, berarti bagaimana kita memantaskan untuk ketemu jodohnya itu? Betul. Ya. Jadi tadi Pak, kita bagaimana tindak itu bagaimana kita memantaskan ya Pak. Jadi mengadopsi itu, bagaimana kita memantaskan kita untuk mendapatkan uang itu Pak.
Uang berapa Pak aja? 100 miliar gitu ya proyeknya. 100 miliar gitu ya proyeknya. Amin. Nah, dan salah satunya Salah satunya itu. Kadang-kadang mantesinnya nih kudu ke karaoke, itu yang saya nggak mau kadang-kadang Pak. oh itu negosiasinya. Bahaya. Iya kan, kadang-kadang hal seperti itu. Kita terpantas pisan Pak. Oh mungkin kalau ini kan mereka ketemu dengan golf ya, main golf ya, untuk negosiasi kan karena mereka Ya, main golf ya. Di golf itu kan dia langsung bikin apa? Mantaskannya tekan di atas perut gitu. nah itu dia tuh, itu yang kadang-kadang bahaya Pak. Betul. Makanya kan tidak hanya halal kan, tapi toyib ya Pak. Toyib betul Pak. Halalan toyiban. Tapi saya ya di luar konteks ya, keluar konteks ini. Saya tuh kenapa ya meyakini tuh Pak Jama bisa tuh mengeksplorasi 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang lah. Saya punya pengalaman Pak Ji. Hah? Bisa. Saya punya keyakinan gitu. Cuma kita belum tahu nih di mana lubangnya nih. Gitu. Itu saya nggak tahu punya keyakinan. Jadi kayak model tadi Pak Eri bilang. Jadi kayak apa ya? Kayak ada visual, ada bukan afirmasi, ada keyakinan. Gitu. Nah saya kalau saya punya keyakinan, ini bisa nih Pak Jama nih gitu. Dari awal tuh ya bisa nih gitu. Bisa. Explore. Karena mungkin karena waktu itu punya target 200 M ya. Ya kan itu entah kenapa saya berpikiran bisa sih sebenarnya gitu. Cuman caranya ya seperti itu. Punya Memantaskan satu. dulu Pak. Nah terus udah gitu kan akhirnya ngobrol-ngobrol ketemu Pak Heri kan gitu kan. Iya. Ada sedikit Ini bekal lah. lagi proses nih kayaknya. Jadi saya mikir gitu loh. Sampai sekarang saya nggak berubah. Cuman nggak tahu kapan gitu. Maksudnya ini saya punya keyakinan ini bisa nih. Sama Pak. Saya juga punya keyakinan Pak dengan channel ini juga. Walaupun kelihatan sederhana ya. Saya lihat viewers segini. Tapi saya punya keyakinan Pak. Satu yang kita harus punya Pak, keyakinan Pak. Iya. Saya yakin ini kita akan berhasil Pak. Dan saya yakin coba suatu saat tinggal nunggu tek aja. Amin. Tapi satu yang saya telah Pak, kita kayaknya agak kurang sinkron nih Pak Jama. Jadi energi kita masih agak tercerai-berai. Harus diselaraskan. Jadi gini, ya sebelum kita bertiga kan ada juga Pak, itu ya. Iya ada. Dan kan dia merasa bahwa ikut juga. Dan itu yang menurut saya juga salah satu sinkronisasi oleh mereka juga nih Pak. Karena mereka berpikir dia punya ada andil juga untuk ini gitu ya. Kalau kita dapat ini, kemana nih gue gitu loh. Nah inilah maksud saya Pak. Ini mungkin kalau kita bertiga mungkin sinkron nih Pak Ji nih. Iya. Tapi karena kita juga sebelumnya juga ada berapa gitu ya. Dan ternyata emang yang saya telah nih Pak ya. Baru tadi pagi saya pas bangun tidur. Oh iya ya. Kenapa saya? Kan saya sering bangun Pak. Jam 2 malam, jam 3:30 saya suka bangun Pak. Dan saya buka ini Pak. Channel ini ya. Iya. Oh segini. Apa nih yang? Tapi tiba-tiba ketika pagi-pagi setelah saya pulang dari masjid Pak ya. Oh iya, kayaknya sih ada kurang sinkron kita nih. Pikiran kita entah siapa entah ini, tapi mungkin kalau kita sama se vibrasi ya, satu vibrasi. Tapi oh iya, mungkin ada kurang sinkron dengan siapa yang pernah gitu Pak Haji. Dan ini yang saya rasa, tapi saya yakin Pak Haji. Ini akan meledak kok. Amin. Meledak kok insya Allah. Iya. Karena keyakinan saya biasanya sih ini. Dulu waktu anak saya SMA, saya tidak berpikir anak saya bisa kuliah nggak ya? Terutama istri sih ya. Kuliahnya kan mahal ya. Kalau dia nggak di negeri juga mahal kan. Mau masuk ke negeri mahal Pak. Mau masuk ke ITB, GBI, tetap bayar kan. Waktu zaman anak saya kan udah gitu kan Pak. Gimana ya? Tapi ada satu Pak, keyakinan. Saya bilang gini, insya Allah bisa. So gitu aja kok sama istri saya. Iya bisa dari mana? Ya kan ayah juga segini gitu ya. Dan kuliah nih anaknya satu lagi juga lumayan juga. Waktu SMA juga bayarnya mahal juga gitu ya. Tapi semua satu Pak, insya Allah bisa. Dan ternyata keyakinan itu emang salah satu afirmasi Pak. Dan saya memvisualisasikan bahwa anak saya ini biasa gini Pak, anak saya ini boleh disebutin Pak ya, di Gunadarma ya. Ketika itu sering ada iklan Pak, ada kan iklannya Gunadarma ya. Gak ganti-ganti tuh iklannya Pak dari dulu. Nah itu saya waktu anak saya kelas 2 itu saya udah SMA itu, saya udah lihat itu Pak, kelas 3.
walaupun dalam hati saya ketar-ketir juga gitu ya. Dari mana gitu ya. Gemeteran juga ya. Sedangkan itu kan harus ada grid-gridnya Pak, uang berapa gitu ya, lumayan juga sih gitu ya. Bagi saya sih lumayan tuh Pak. Gitu. Tapi ternyata bisa Pak. Dan yang kedua ini di Pakuan Pak. Saya kalau ke Jakarta kan lewat itu, saya sering lihat ini Pak, di tol kan kelihatan Pak. Iya kelihatan. Kelihatan ini ya kan, anak saya di sini bagus nih. Gitu. Cuman begitu loh Pak Ji. Anak saya kayak kuliah di sini bagus nih. Ambil hukumnya kan bagus itu ya. Bagus nih kayaknya. Dan itu terjadi Pak. Anak saya kuliah di situ. Ambil hukum. Dan saya kelar. Nah sekarang dia sedang proses lagi nyari inilah ya. Di pengacara apa Jadi notaris? pengacara. Dan sekarang ya udah sering kemana-mana Pak. Mungkin dia sesuai dengan pikirannya dia pengen kemana gitu. Udah, akhirnya sering naik pesawat Pak. Kemarin baru pulang dari Kalimantan. Terus nanti ke Sulawesi. Terus ke Halmahera Pak. Terus ke Lampung, Surabaya. Jadi seminggu tuh dia hampir jarang di rumah jadinya Pak. Adanya Jumat baru pulang. Nah, Sabtu Minggu udah berangkat lagi Pak. Gitu Ya. Haji. Iya betul, jadi keyakinan tuh penting ya. Betul. Sama seperti, punten saya ini lagi sambungkan lagi. Anak saya waktu kecil Pak, saya tinggal di Bekasi dan itu perumahan Pak Haji. Waktu itu saya di PHK 98 Huru Hara. 98 di Huru Hara itu saya di PHK Pak Haji. Dan saya cuma jualan apa Pak Haji? Jualan warung-warung lah, warung kecil gitu ya, sama gas. Nah, saya nggak punya motor Pak Haji. Jadi kalau saya belanja pakai sepeda Pak. Sepeda dari mana? Saya ngambil dari Bondongan Pak. Ngambil dulu sepedanya, karena kan mau beli sepeda juga hampir-hampir kayak ini kan. Nah, anak saya masih kecil, anak saya kan lahir 97 ya. 98 dan 99. Saya sering ngajak itu ke sekolahan. Ada namanya sekolah IT Pak. Al-Husna, dan itu emang orang-orang mampu lah gitu ya. Ya, tapi pengen sini katanya. Oh iya ya. Oh, kok nanti ke sini. Tuh lihat ayunannya, karena senang ayunannya Pak. Tapi dalam pikiran saya, dalam hati saya gini. Iya ya, tapi di mana ya itu? Kan karena mengalahkan juga kan ya. Tapi anak ini mungkin punya kekuatan tersendiri Pak. Tapi pengen sini, sekolah sini. Dan itu terjadi Pak. Entah dari mana rezekinya, dan itu terjadi Pak. Subhanallah ya. Padahal kalau di itu mahal juga itu sekolahan dari TK-nya, terus SD-nya juga ya dibilang favorit lah di situ Pak. Di Bekasi itu favorit Pak. Dan alhamdulillah anak saya itu termasuk ranking juga, ranking terus dan bagus Pak ininya. Nilai akademiknya bagus dan dia jadi panutan ke teman-teman ya. Karena bager Pak. Bager dan dia bisa memimpin teman-teman ya gitu loh. Seperti itu loh Pak Haji Bajam. Ya saya juga mau curhat sedikit nih ya. Saya juga punya bayangan, niatan gitu. Dan itu memang saya yakin juga dapat gitu. Insya Allah ya. Dan saya juga punya bayangan kayak Pak Jama itu. Insya Allah juga dapat gitu. Ya. Pak Heri juga sama. Di lingkup ini sama. Nah itu yang masih kadang-kadang kayak nunggu undian gitu. Nunggu pengumuman gitu. Kayak kalau anak mau masuk kuliah kan, masuk gitu dapat gitu kan hari gitu. Nah kayak nunggu gitu Pak. Posisi saya nih sekarang nih. Cuman ya kayak tetap benar tadi kata Mang Hai bahwa sambil nunggu kita kan gerak ya. Ya, Nah, tindakan Pak. gerak itu yang saya sekarang lagi susun aja gerakan-gerakan apa. Betul. Schedule-nya kayak gimana gitu, kayak saya harus kerja jam segini sama sekian. Terus ya geraknya gimana nih? Ya paling saya cuma sebatas itu aja kalau gerak ya. Tapi kalau keyakinan dan bayangan tuh udah full tuh, full tuh Pak. Ini makanya saya suka bercanda tapi serius gitu. Ini saya yakin ini gerakan lobang ini bisa nih sebenarnya bisa tuh. Ya ada hubungannya sama channel ini juga kan ya. Itu bisa tuh. Cuman kapan kita mau jalannya gitu kan? Kapan kita mau ininya? Tapi insya Allah tuh yakin saya. Apalagi kemarin ada berita di Bandung tuh di Bandung ya. Bandung di kabupaten sih. Kabupaten. Tapi di Bukit. Itu ternyata ada Mas.
Mas. Dan itu 14 tahun nggak kedetek sama pemerintah. Tetap aja di itu, di tambang. Itu tanahnya dia kali ya Pak ya? Iya, dan sehari itu bisa 200 juta. Oh ya, yang berita itu ya. Berita sehari 200 juta. Sampai akhirnya ketahuan pemerintah karena ada masyarakat yang julid, saya bilang sih ya. Akhirnya ngadu gitu, akhirnya di take over sama pemerintah. Itu Itu kok tanah dia tetap diambil pemerintah? diambil Pak kayaknya. Diambil itu. Itu. Ya Pak, nggak adil sih. Tapi menarik nih Pak Haji, Pak Haji udah punya bayangan dan punya keyakinan itu. saya yakin loh Pak, itu yakin. Tapi tinggal satu Pak, memantaskan ya. Itu. Bagaimana kita memantaskannya Pak? Memantaskan seperti tadi yang saya cerita ya, Iya. memantaskan bahwa kita itu awet muda gitu ya. Yang tadi Pak Haji nonton di itu. Iya, makanya memantaskan ini kan berarti kembali ke mungkin ke Citra diri, Pak. kapasitas kita juga ya. Citra diri juga. Bahwa kita Jadi pantas. artinya kita di-upgrade dulu gitu loh. Badan kita harus siap juga. Software, hardware-nya kita harus siap juga gitu. Ntar saking kagetnya nerima duit 200 juta stroke kan karena kita nggak siap bisa aja gitu kan, kaget wah gitu kan. Ya, Berarti itu. kan harus di-prepare dulu nih kitanya gitu. Memantaskan Pak, Jadi memantaskan. Pak. ya kayak apa ya, dipantaskan gitu ya. Gitu apa. Tapi saya punya keyakinan tuh Pak, makanya kapan lah nanti kita ada waktu kita bisa tuh apa mengeksplor itu ya. Ya iseng aja sih sebenarnya kita metodenya kalau saya pikir sih ya mungkin kita berdoa dulu segala macam terus kita mau kemana nih utara barat selatan lah gitu mapping dulu kan ya kan utara oke, kita jalan mapping aja dulu gitu. Baik. Nah itu saya pengen nyoba sih sebenarnya Pak gitu. Ya, ya. Terutama yang hasil kita olah selama ini kan Ya. gitu. Karena saya yakin bukan pasti ya, insya Allah sudah menanti kita nih gitu. Tinggal kita ngelewat aja gitu ya. Tinggal go klik aja gitu ya. Ya, Klik aja kebuka. Terus semua. nanti kan orang pemirsa juga yang dengar ya bukan cuma ngomong doang kita nih. Gitu loh. Coba Jamal dah itu coba. Ya kalau saya Eksplorasi berarti ya. apa bisa mungkin dirangkup ya emang keyakinan itu nomor satu Pak. Yakin dulu nomor satu. Yang penting yakin ya kan. Karena dengan yakin aja kita bisa masuk surga walaupun tanpa ngapa-ngapain loh. Dengan yakin doang kita Allah itu esa kita bisa masuk surga Iya, Pak. insya Allah, Walaupun istilahnya yang orang terakhir masuk surga tuh hanya yakin doang kan sebenarnya. Dia tidak menjalankan ritual dan segala macam, tapi dengan yakin apalagi ditambah yang tadi Pak Heri bilang gitu kan. Visualisasi terus Afirmasi. tindakan kan. Afirmasi dulu ya. Afirmasi tindakan kan yang apa? Kan sebenarnya masalah afirmasi sama Soal. visualisasi itu kan goib Pak. Ya betul. Anggaplah itu hablum minallah. Begitu kita tindakan itu udah hablum minanas tuh Ya. sama hablum minal alam tuh Betul, Pak. istilahnya kan. Berarti itu harus selaras tuh. Nah, betul, selaras. Prosesnya harus diselaraskan. Hasil mah kumangke sebenarnya kan gitu. Betul. Hasil makanya saya nggak terlalu percaya sama orang yang bilang usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu kan. Yang saya tekankan itu sebenarnya harusnya prosesnya. Ya. Begitu prosesnya benar, insya Allah nggak meleset. Gitu loh. Karena kita menggabungkan tiga tadi itu, hubungan kita ke atas vertikal sama horizontal gitu betul. kan. Ke alam juga kita adil, Betul. sama manusia juga adil gitu kan. Jadi memang itu harus, saya pikir emang harus selaras gitu loh, nggak bisa ya kita mau berdoa aja juga kan nggak bisa Pak. Betul. Harus ada tindakan juga ya. Tindakan harus ada gitu kan. Mungkin dengan tindakan kita didoain juga sama orang kan bisa Pak. Betul. Istilahnya mungkin doa kita nggak didengar tapi doa orang mungkin didengar gitu. Orang yang kita tolong kah atau apa itu kan sebenarnya tindakan ya Pak. Bukan maksud saya gini. Jadi dengan tujuan kita satu nih tujuan kita mau dapat kontrak gitu kan. Tindakannya apa? Tidak hanya kita harus ngelobi sana sini itu mungkin salah satu. Tapi Ya. kita juga satu lagi harus sedekah. Kita harus nolong Betul. orang. Kita harus nyiram pohon. Nah. Kita harus beli makan kucing gitu loh.
Itulah yang jadi Sedekah ya. mungkin Itu salah satu tindakan yang power sedekah juga. boost-nya itu lebih luar biasa. Pak. Nah itu maksud saya itu Pak, tindakan itu tidak sempit yang kita bayangkan gitu. Ya. Hal-hal kecil kayak ngasih makan semut juga, kita kasih gula, ya mana tahu. Betul. Ini contoh nih, makanya saya bilang tadi setelah kita afirmasi, yakin, visualisasi, saya menata apa tindakan yang saya lakukan sehari-hari sebisa mungkin aja. Betul. Ya enggak sih? Sebisa mungkin aja, maksudnya yang bisa saya lakukan aja apa gitu. Itu bisa nyiram tanaman, ngasih makan kucing, atau kita ngedidik anak, atau kita senyum bahkan mungkin ke orang lain gitu. Betul. Dan itu habliminallah ya. Iya kita Kalau afirmasi dan visualisasi itu kan vertikal ke atas ya. kan kadang-kadang kita nggak Memang betul, Pak. kita nggak kepikiran berprasangka baik sama orang, senyum sama orang gitu, yang hal sepele gitu kan, tapi kita mengarah ke sana gitu loh Pak. Kita apa maksudnya? Jangan terpaku dengan tindakan misalkan udah kita ngulik aja, udah kita beli detektor, kita beli itu kalau kita konten kreator kita beli kamera. Ya bukan begitu maksud saya tindakan tuh. Tindakan tuh apa saja yang kira-kira Allah ridho nih. Nah, tapi kita niatkan ke sana gitu, bergerak. Betul. Karena kita udah punya blueprintnya kan ya. Betul. Ya udah pokoknya kita isi dengan gerakan-gerakan yang positif gitu. Ya. Hasilnya serahin sama Allah. Ya, Biar betul. dia Setuju ngebimbing saya gitu. itu. Ya begitu kira-kira Iya, Pak Jam ya. Jadi kapan nih kita mau ini Sholat. jalan sambil sedekah ya kan? Iya, betul. Sedekah mengaih dengan kemampuan itunya, pengobatan ya aja mungkin dengan apa gitu, kita jalan sedekah mampir sambil ekspor gitu ke daerah-daerah yang memang ya agak pegunungan sih ya, memang kita enak ke tempat-tempat gitu ya. Saya mah curiganya pemijahan, Pak. Ya saya juga. Kenapa coba? Sering gempa. Gempa. Iya, sering Pak gempa daerah situ. Walaupun kecil skalanya 2, 1, tapi ya paling sering daerah sana untuk Bogor ya. Ya buktinya di sana ada Pongkor. Damas ya. Iya. Ya daerah gempa ya, daerah-daerah. Ya kayak gini lah. Kayak pasir kan diayak tuh kan gede keruk. Iya. Dia koyak gitu. Dioyak-oyak kan lu antah. Ya. Mungkin kayak gitu Ya. gitu kan. Iya. Itu berbicara tindakan, ini saya ada pengalaman Pak, baru kemarin juga sih. Waktu pas aja nih Pak ya. Nah saya mau sholat di rumah aja deh gitu. Terus kata istrinya jangan ya, laki-laki harus di masjid deh gitu. Karena saya kan baru pulang Pak, baru pulang dari satu capek gitu ya, Mak gitu ya. Udah gitu, ya udah saya mandi, saya ke masjid lah Pak. Dan ternyata di masjid ada, Peri katanya, saya mau cari Peri, saya mau berobat Pak katanya. Dan akhirnya kan dia berobat ke rumah kan ya. Mungkin kalau saya nggak datang, saya nggak ketemu Pak. Itu silaturahim gitu ya. Saya ngobrol sama dia gitu ya. Ternyata dia itu bergerak di bidang alat-alat ini Pak, equipment yang apa sih namanya, yang kayak oksigen ya, tabungnya. Tapi emang dia dulu lulusan ITB sih, fisika ITB. Dan lumayan sih Pak, dia hubungannya dengan ini Pak, luar negeri semua. Jadi barang-barangnya dia ini apa namanya, dari Amerika, dari Jepang. Nah, sekarang lagi di Jepang Pak, dia kerjasama dengan Otsuka apa gitu ya. Dan Otsuka mah itu Pokari lah. salah satunya Pak, satunya. Kalau misalnya di daerah Mojokerto gitu ya. Dan dia sering dapat ini dari ini Pak, dari Singapura, dari mana. Terus kalau misalnya dikirimnya enggak lah dia Pak. Mungkin semacam bukan broker sih ya. Emang dia itu kirim ke dia gitu ya. Tapi dari itu dia bisa dikirim tuh langsung itu. Dan dari situ saya banyak mendapat pelajaran juga Pak. Nah dari situ saya dapat ilmu Pak. Tadinya saya tuh malas. Aduh saya bukan malas ya. Saya nggak bisa nih mau ke masjid gitu ya. Saya ke masjid dan saya ketemu dan dari situ saya dapat ilmu Pak. Oh begitu ya caranya Pak. Oh gini ya Pak. Gini Pak. Padahal kalau lihat dari orangnya melalui profil Pak. Jadi maksudnya bukan saya dapat rezekinya karena berobat Pak, bukan. Tapi saya dapat ilmunya Pak. Dia banyak bicara tentang yang kemarin juga yang kasus COVID juga ya. Banyak kayak gitu itu dia cerita sama saya gitu ya. Dan akhirnya dari situ dapat memetik pelajaran Pak. Oh iya ternyata saya mendapat pelajaran dan dapat rezeki itu ketika saya itu malas Pak.
ketika saya tuh tadinya udah nggak mau dah gitu. Tapi saya paksakan datang dan ternyata saya dapat ilmu Pak. Gitu Pak Haji Wajama. Iya. Tapi ketika kondisi saat kita tertekan, bukan tertekan ya, justru Lelah. saat kita lelah, tertekan, di situ justru pertolongan itu datang Pak. Iya betul, karena kan Allah paling tahu kapan Pak sebenarnya Betul. pertolongan itu datang. Iya. kan, kadang-kadang kan makanya ada ayat ya, yang saya lupa ayatnya gimana. Manusia itu memang nggak sabaran sebenarnya, gitu loh. Betul. Iya. Waktu itu saya pernah ada cerita Pak dari pasien saya. Dia punya toko. Pak, aduh saya tuh punya utang Pak waktu itu. Utangnya gede lah gitu ya. Waktu itu zaman tahun berapa Pak? Saya kan 2002 ya gabung ke Pak Haji itu. Tahun 2008-an jutaan lah itu utangnya. Tapi apa coba Pak? Saat saya terakhir, saat saya udah kepepet, di situ justru pertolongan datang. Dan banyak terjadi kejadian tuh ketika dia harus bayar hutang atau ini, saat-saat kepepet Pak. Saat-saat dia kepepet, saat-saat ini justru di situ pertolongannya Pak. Dia Allah tuh menguji dulu, mampu nggak sih ya, pantas nggak dia gitu ya. Jadi saat-saat dia kepepet, nah itu udah muncul Pak. Sama ketika saat kepepet kita juga harus bagaimana Pak Haji ya. Maka ada buku apa Pak? The Power of The Power of Kepepet. Power of kepepet. Kalau sekarang kan makin rezeki gitu ya, yang ini ya, yang lagi trending, lagi terkenal ini. Seperti itu Pak Haji. Jadi saat-saat kita kepepet, tapi dia memataskan sih. Yang saya tahu dia memataskan bahwa saya tuh mampu bisa gitu. Dia memataskan dirinya. Dan pelajaran tentang apa? Empowerment gitu Pak. Kita memantaskan ya, jadi citra diri Pak. Jadi kalau kita ketemu dengan SEO mau jadi SEO gitu ya harus jadi SEO juga gitu Pak. Masa kalau kita butuh SEO, ini kita kumel gitu kecil ya, nanti juga akan begitu. Makanya ketika dia pengacara, anak saya itu, ya kayaknya Mbak Rapas punya mobil nih ya katanya. Kenapa emang? Ya iya gitu katanya. Kita ketemu klien gitu. Masa harus pakai Honda bebek gitu kan? Jadi dia saya pikir dia anak saya lagi memantaskan. Dia lagi mencoba untuk memantaskan dirinya untuk ketemu dengan klien. Kan mungkin beda Pak. Kalau kita sama seperti saya gitu, datang saya menuju tayat pakai motor gitu ya. Pak, hari berapa gitu ya? Lain sekian. Tapi kalau kita datangin bawa ke Fortuner mungkin beda kali Pak. Iya. Oh, tolnya aja pasti bayar berapa nih gitu. Pasti gitu Pak. Itu. Jadi memantaskan mungkin seperti itu kali ya. Kita dikasih kerjaan misalnya ratusan juta gitu. Ya lah, naik bebek 70, punya duit gak nih buat moral kan gitu. Kadang-kadang orang ngeliat ya apa yang dia lihat gitu kan, ya bukan masalah casing. Dia lihat apa yang dia lihat. Nih mampu gak kira-kira? Begitu kan, dia jadi ngebalik. Nih ntar kerjaan gua kelar gak nih? Betul. Iya kan? Mau gak kelar kan nanti saya juga yang kena sama bos gitu kan. Udah coret kan gitu. Jadi itu memantaskan diri di situ kali Pak Haji. Ya. Gitu Pak Haji. Iya betul itu. Jadi sebenarnya sih jadi kayak kita udah punya keyakinan nih sekarang. Misalkan Pak Jamas 100 ya, ini gini. Berarti kita tinggal istiqomahkan aja Pak ya. Istiqomahkan, jangan sampai kita kesusup sama virus keraguan. Ya. Kesusup sama virus apalagi putus asa. Karena ya percuma juga sih putus asa gitu karena kalau nanti takutnya ketika kita udah ragu, misalkan kita punya utang nih, kita ragu, tadinya yakin, kita ragu akhirnya karena kita udah doa nih, tangan dikabul-kabul, utang tetap gede gitu ya, ya nggak sih? Terus akhirnya apa yang ada? Yang ada akhirnya kita jadi malas sholat, misalkan gitu ya. Aral gitu kan. Nah, tiba-tiba pas ada utang tetap kebayar utang. Yang ada kita malu gitu. Betul. Ya malu sama diri sendiri sih ya. Udah ragu, udah segala macam. Pada akhirnya kita dapat juga jalan keluar dari Allah gitu. Gitu kan. Dapat juga turun juga pertolongan. Tapi kita nggak, itu tadi kata Pak Jam itu, kita nggak sabar gitu. Kita nggak sabar, akhirnya kita kecelnya sendiri. Gitu loh Pak maksudnya. Ya, nah betul, itu bagian dari proses, bagian dari uji ketahanan kita. Ya. Kita bisa nggak gitu apa? Ini mah pengalamannya gitu ya. Pengalaman masa suram gitu Pak. Ya. Itu kolektor kalau datang bukan seorang 2 orang Pak, saya Pak. 7 orang, 5 orang.
mungkin Allah ngelihat mampu kali ya, lu hadapin aja dulu gitu kan, dites. Ya tapi bener kata Pak Haji tadi, pada akhirnya ya selesai. Dan itu tanpa didatengin, saya selesain juga akhirnya. Ya kalau dulu kan emang mau nyusahin juga gak ada gimana gitu kan. Ya, walaupun udah nggak didatengin akhirnya saya selesain, alhamdulillah udah banyak, udah selesai lah gitu. Ya emang Pak bukan seorang dua orang gitu mah, 5 orang kan, orang timur semua lagi kan. Tapi gue pikir gue juga orang timur lah, bodo amat. nggak terintimidasi sih, cuma kadang-kadang malu aja kan sama sebelah kan, sama Ya beban moral ya. iya beban moral. Sebenarnya saya kalau didatengin di mana, saya lebih enak di luar rumah gitu daripada di rumah. Didatengin itu lebih ke orang rumah kan, efek negatifnya gitu kan. Biarin lah gue babak belur di luar, tapi asal di dalam adem gitu loh Pak. Jangan udah di luar babak belur, bukan pulang ke rumah babak belur juga kan, kusut gitu kan, pala gitu kan. Akhirnya gitu Pak. Itu saya hadapin semuanya. Dan ya bener nggak Pak Haji bilang tadi, waktunya selesai. Iya, dan pada saat selesai proses itu kita dalam kondisi tetap yakin, tetap tenang. Ya, maksudnya nggak putus asa gitu. Betul. Tetap yakin, nggak hilang keyakinan gitu. Ya itu yang jadi poinnya, karena ya itu tadi kita kadang-kadang udah di last minute nih kita jatuh. Kita langsung ya bukan putus asa ya, kita kan nggak boleh putus asa di Islam. Nggak sabar, cuman yang tadinya rajin doa, ya udahlah gitu, bukannya udahlah gitu. Akhirnya kita menyerahkan tadi ke takdir itu. Ya udahlah, kalau takdir emang gini ya gini. Padahal kan nggak gitu harusnya. Harusnya di pikiran kita, pikiran positif kita mampu menyelesaikan. Kita mampu, Allah pasti bantu. Tunggu aja. Nanti kita ketika turun, alhamdulillah sempurna gitu. Prosesnya sempurna, nggak ada ininya, nggak ada celahnya gitu. Kadang-kadang saya juga ngalamin kayak gitu tuh Pak, pas udah kenceng nih ya, kita udah pas udah itu mana nih kagak datang gitu. Terus udah mulai agak kendor tuh. Iya betul. Karena keyakinan makin berkurang gitu ya. Iya, agak turun, tapi bukan putus asa. Tapi turun tuh. Pas udah gitu, taunya, nah kan, nongol. Pada saat itu kita mikir, last minute. Gua malu juga, udah kayak gini, udah nyap, udah aral kayak gitu. Taunya cuma gini doang. Baiknya Allah ditolongin juga lah ya. Iya. Jadi ada pertanyaan Pak waktu itu, waktu saya ikut ini. Yang dinikmati itu hasil akhirnya apa prosesnya Pak? Ya sebenarnya sih dua-duanya ya. Apa Pak Jamak? Gimana Pak? Yang dinikmati itu prosesnya, jelas prosesnya. Kalau tidak ada proses, kita nikmatin hasil juga. Hampa Pak. Bener nggak? Jadi kalau kita dapetin istilahnya nih, kita dapat buah mangga yang sangat manis, kita teterek kelana kos naon buah gitu. Beda main kita beli gitu. Kan beda Pak. Betul. Dan emang waktu saya ikut juga pemberdayaan itu juga, yang kita nikmati sebenarnya prosesnya Pak. Proses perjalanannya. Iya. Itu yang nanti akan kita kenang Pak. Kalau hasil akhirnya ya udah hasil akhir gitu ya. Iya. Apa setelah hasil akhir kita akan sukses Pak? Enggak juga. Belum tentu. Maka kita akan berpikir untuk melihat kesuksesan berikutnya. Iya. Sama seperti ketika lihat orang dia naik sepeda gitu ya. Karena dia bawa motor gitu ya. Tapi ketika dia udah punya motor, kata yang bawa mobil, motor. Kayak kemarin ya BPJS gitu ya. Akhirnya dipecat. Nah, terus setelah di mobil Pak, aduh, lihat orang pakai helikopter, pakai helikopter gitu ya. Udah helikopter, jet pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi seperti itu Pak, manusia itu juga. Betul. Nah itu. Nggak puas juga. Ya saya setuju juga. Jadi proses itu penting. Tapi insya Allah kalau proses bagus ya, itu tadi kata Pak Jam tadi, insya Allah bagus juga hasilnya. Insya Allah. Jadi sunatullahnya begitu. Dan saya juga setuju dengan Mang Ai bahwa itu proses itu penting karena itulah yang akan dikenang gitu. Itu jadi memori indah tuh. Betul. Buat jiwa kita, buat kesadaran kita, karena pikir-pikir nih kan sebenarnya kita bukan yang kita selalu bawa itu kan memori ya. Gitu. Kenangan indah tuh. Nah kalau itu yang jadi yang kita
syukur itu proses itu, kenikmatannya itu kan. Kita menikmati ya. akan dikenang terus gitu. Dan itu yang Sama prosesnya ketika kita mendapatkan jodoh kita, Pak. Proses apa? Mungkin kita, strength banget nih orang tuanya gitu ya. Kayak nggak mungkin juga gitu ya. Itu kan proses, Pak. Ada proses-proses seperti itu. Tapi dari semua ini, Pak, hati-hati dengan istidrajnya. apa tuh? Ya seakan-akan kita itu Disayang sama sayang, Allah. padahal sebenarnya istidraj gitu ya. Ya, Sama seperti maupun ya banyak yang artis-artis terkenal kan, Pak. ya. Kayak Lady Gaga tuh yang mungkin ya kayak yang kemarin ya artis-artis K-pop itu kan dia setelah mendapatkan ketenaran ini bukan kebahagiaan yang dia dapat, Pak. Iya. Tapi tekanan kan. Istidraj. Bang tau nggak istidraj, Pak? Seperti apa? Mungkin Pak Haji udah Kemarin dapat bocoran kemarin. Kodok itu kodok. Bang nggak Pak Haji, Pak? Istidraj itu kalau analoginya seperti apa? Istirahat itu kalau yang saya pahami Pak, itu ujian sebenarnya. Utamanya itu ujian, diuji dengan kenikmatan. Kenikmatan. Ya, betul. itu paling bahaya. Ya. Orang biasanya kalau diuji sama kesusahan dekat sama Allah. Betul. Dekat, kagak bisa makan sampai puasa 3 hari, duit kagak punya sampai seminggu, itu dekat banget kayaknya sama Allah tuh. Dan Iya ketika kan? kita mendapat hasilnya, hati-hati istidrajnya nih. Nah, Kita bersyukur nggak dengan kita dapat? Misalkan udah dapat 5M nih gitu ya, atau 100M gitu ya. Hati-hati dengan istidrajnya nih. Istidrajnya seperti gini, Pak, analoginya. Mungkin Pak Haji kemarin udah ada bocoran ya. Seperti kita merebus kodok, Pak. Ya, Kodok, kalau kita masukin ke tempat yang air yang mendidih, loncat nggak? enggak, dia suhunya naik. Loncat, Pak dia. Loncat, kalau panas ya. Panasan dia. Oh iya. Kodok, Iya, ini iya. penelitian sebenarnya, Pak. Kodok kalau dia itu dimasukin ke yang panas, langsung loncat, Pak dia. Langsung bereaksi, loncat ya. Tapi apa caranya supaya kodok itu ini? Direndam dari Direndam dingin. air dingin dulu. Iya, dari dingin. Tapi lama-lama makin jadi panas, Pak. Iya. Nah, si kodok itu nyaman dia. Enak dari situ. Ada- Lama-lama ada- panas, lama akhirnya dia melepuh dengan sendirinya. Iya, mati. Dan akhirnya mati dengan sendirinya. Jadi istilah itu seperti kodok dalam rebusan, Pak. Iya. Seperti itu. Kalau pemahaman saya sih gitu, istiroj itu kita di tes, dicoba dengan kenikmatan. Betul. Nah ini nanti ketika itu dapat hasil akhir, Pak, hati-hati dengan istirahatnya. Ya. Apakah nanti kita akan bersyukur dengan mendapat uang sekian gitu ya, mendapat hasil yang sekian? Apa kita nggak bersyukur? Nah di sini, Pak. Makanya terakhir apa sih, Pak? Syukur, Pak. Makanya kita bersyukur dengan hasil akhirnya, Pak. Ya. Gitu Pak Haji, Pak Jamal. Ya, apapun hasilnya, Apapun hasilnya itu yang kita terbaik. Betul, harus yang terbaik buat kita. harus- Nah, betul Pak. Poinnya itu. apapun hasilnya kita harus tetap Bersyukur. bersyukur. Betul. Yang penting kan sebenarnya kita ikhtiarnya itu kan, Nah. ya kan. Ya, dan kita yakin bahwa ikhtiar kita, kalau di dunia nggak dapat, di akhirat pun Itulah enaknya jadi orang Muslim. Doa sebanyak-banyaknya, kalau di sini nggak dikabul, karena Allah paling tahu ini kalau dikabul kayaknya ngaco nih orang nih. Iya kan? Karena Allah tahu Karena ciptaannya kebutuhan kan. kita kan? Iya, kebutuhan Bukan kita udah keinginan tahu. kita gitu. Iya. ya, Ya nantilah buat nanti aja di akhirat Ya. gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang nggak dikabulin Ya, sebenarnya. dikabulkan semua. Doa itu semua dikabulin, cuma ada yang entar-entaran, langsung, ada yang langsung, ada entar-entaran, ada yang simpen buat Soalnya nanti kalau dikabulkan semua, bingung nyimpannya di mana, Pak? Iya, mungkin kayak ini Pak, kalau ada sedikit apa ya, pernah nonton film ini gak? Siapa? Bruce Almighty. ya, ya. Itu mungkin bisa dilihat dari situ tuh. Apa tuh, Pak? Jadi dia jadi Tuhan Pak dalam seminggu ya Pak Jamal. Seminggu apa berapa hari lagi? Dia dijadiin Tuhan. Jadi itu visualisasi manusia jadi Tuhan gitu. Begitu doa, ada doa nih, setiap doa diokein men. Berantakan semua dunia. Ya. Tidak Ya tahu mungkin kita- seperti itu ya Pak Haji ya. Iya, 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 Mungkin begitu. Ada yang doa ini oke, ada ini oke, dikabulin sama dia semua. Berantakan Pak, berantakan Iya, itu. iya, iya. Bener gitu. Ya mungkin seperti itulah gitu. Proses juga seperti itu. Iya. Ya. Jadi kita berproses ya. Ya, Hasil dari proses kita mendapatkan hasil, ya jangan lupa kita bersyukur. Benar sih Pak. 5 poin ini saya rasa masuk nih Pak. yes. Ya. Dan kita harus jadiin action plan tuh. Ya. Action plan kita setiap hari ya. 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 Ya, Tapi artinya dari afirmasi saya ini Pak selalu libatkan Allah Pak. Ya. Jadi afirmasi nggak hanya afirmasi tapi saya selalu libatkan Allah Pak. Iya, iya. Alhamdulillah terima kasih Allah. Kau telah mengingat. Ini saya seringnya saya afirmasi seperti itu Pak.
Jadi tidak mengacu bahwa yang menggerakkan itu alam semesta, tidak Pak. Iya. Kayaknya kita Karena yang menciptakan alam semesta ini. kalau untuk melibatkan Allah kita udah diajarin ya Pak. Iya. Semua mau mandi, mau masuk kamar mandi aja udah melibatkan Allah. Mau jalan udah melibatkan Allah. Mau makan melibatkan Allah. Semuanya deh sebenarnya gitu kan. Banyak afirmasi yang mereka cenderung malah kita kadang-kadang nggak sadar Pak. Kita sebagai Muslim nih nggak sadar kadang-kadang begitu ada orang semua libatkan Allah. Oh apa ya? Ternyata kalau ditilik-tilik sehari-hari kita udah mau masuk kamar mandi aja udah ngelibatin Allah kan, udah doa. Keluar ngaca udah doa lagi. Semua bener-bener semua aspek gitu kan. Ada semua doanya, ada doanya tidur semua. aja kita berdoa ya. Iya. Bangun tidur. Tadi bangun tidur apa Pak? Allah baru Karena afirmasi mungkin Pak Jawa tadi sebentar ke bawah ya. Jadi Pak Haji tadi bertanya, lebih baik kapan kita mau waktu yang baik gitu ya. Saya Untuk mengafirmasi diri ya. Mau tidur dan bangun tidur Pak. Kenapa mau tidur? Karena saat itu gelombang kita lagi mulai turun nih Pak. Theta ya Pak. Turun dari beta seperti ini, turun ke alfa, turun ke theta. Dan dari situ udah jadi programming Pak di kita. Jadi di pikiran itu udah memprogram Pak. Terus ketika bangun tidur saat kita kan rilis Pak ya, bersih kan, otak kita bersih dari dari huru hara lah itunya. Dan saat itu juga saat kita berdoa ada afirmasi yang melibatkan Allah Pak, dan insya Allah sih, apalagi saat itu juga kita memvisualisasikan Pak. Kan ini hubungan goib kata Pak Jama kan. Nah saat itu yang goib itu yang kita lakukan Pak. Kenapa? Kita itu bagaimana apa yang kita pikirkan. Ini poin dulu aja deh. Iya. Karena dari pikir kita akan melahirkan apa? Tindakan kita. Harus apa nih kita? Kan tindakan kan? Dari tindakan apa? Jadi kebiasaan kan, habit. Jadi kita akan melakukan berulang lagi gitu ya. Kita bisa memantaskan dirinya Pak. Iya. Nah dari situ apa jadi? Nasib kita. Begitu Pak Haji Pak Jama. Ya. Nah terakhir nih saya mau menyampaikan cerita tentang sahabat Nabi dulu ya. Yang konon katanya dia minta kaya karena susah hidup. Ya. Terus minta doa ke Nabi kan. Sama Nabi didoain. Akhirnya dia miara kambingnya berkembang biak banyak. Akhirnya kaya lah. Tapi setelah kaya dia jadi jarang ketemu Nabi lagi karena sibuk ngurusin kambingnya. Kan sempat ditanya kan gitu. Sampai akhirnya dia diminta zakat susah kalau nggak salah tuh ya. Padahal udah kaya tuh. Akhirnya kembali singkat cerita kembali jatuh miskin gitu. Nah itu tadi ada hubungannya dengan afirmasi dan doa. Ya itu kita harus meyakini bahwa bisa terjadi, kemungkinan sangat bisa terjadi, tapi kalau kita tidak memantaskan diri kita, yang ada nanti malah kayak istilah tadi gitu. Artinya kekayaan kita tidak membawa kita lebih baik lagi secara spirit jasmani maupun rohani kita. Malah menjauhkan kita daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya mungkin menurut saya ini terakhir nih, bagaimana cara memantaskan diri itu ketika kita meniatkan untuk menjadikan diri kita magnet duit. Sebenarnya pada saat yang sama kita harus melepaskan duit itu di hati kita. Satu-satu cara yang pantas itu melepas itu jangan sampai tertanam di hati kita. Jadikanlah itu sarana untuk kita lebih dekat kepada Tuhan kita. Karena cara satu-satu yang paling pantas yang menurut saya itu sih. Gitu. Jadi jadi sarana untuk mendekatkan kita dengan cara bersyukur. Dengan cara ya kita gunakan aja buat sedekah. Jangan sampai udah duit malah kita kopet gitu ya. Malah kita ya kan ada bini minta ya kita hitung pikir 2 kali. Kecuali kalau udah kita tahu dapat uang MN, keluarga tahu gitu ya. Dapat tahu. Nah itu kan salah satu tuh ujian kita kopet nggak. Biasanya kan kalau udah gitu merapat semua yang tadinya nggak kenal jadi nganggap saudara semua. Iraha di mana gitu dulur atau jadi dulur ya. Jadi dulur kan. Nah kita kadang-kadang kan suka berpikir liatin nih kalau udah gua kaya nih. Nah ini si A si B si C dulu zaman gua susah. Nah itu kita buang lah. Betul. Jadi maksud saya cara terbaik untuk memantaskan diri kita itu
meletakkan si duit itu di luar hati kita, jiwa kita itu. Jadi kita harus siap itu supaya nanti ketika kita duit itu nempel ke kita, ngejar kita, buat kita tuh itu cuman sarana aja gitu. Bukan sesuatu yang harus kita sembah, kita jadi overthinking gitu kan. Karena udah bukan di hati kita, di pikiran kita. Kita malah lebih dekat kepada Allah gitu. Itu menurut saya sih itu aja sih. Oke, semoga kita semua itu menjadi magnet rezeki Pak ya. Amin. Dan kita sendiri juga pemirsa yang kita mendengarnya. Mudah-mudahan. Dengan doa-doa dari pemirsa juga, mereka juga jadi terbantukan juga ya. Amin. Ketika kan katanya konon gini, kalau kita mendoakan orang lain justru kita kan diaminkan oleh malaikat ya. Amin. Dan doa yang sama juga akan bagi kita. Ya semoga kita menjadi magnet rezeki Pak. Amin. Bukan hanya uang, karena uang tuh terbatas Pak ya. Uang aja. Tapi kalau rezeki banyak Pak. Selain finansial, uang, kesehatan juga. Ketenangan, kedamaian keluarga juga salah satu rezeki juga. Kesehatan apalagi utama. Kesehatan. Karena percuma aja kita banyak uang miliaran. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik juga salah satunya. Betul Pak, betul salah satunya. Karyawan yang loyal. Iya betul. Itu rezeki Pak. Juga. Jadi emang benar sih, bukan magnet uang nih Pak yang kita capai ya, yang kita tuju. Lebih Tapi dari itu. rezekinya Pak Haji Pak Jamal. Gitu Pak Haji. Ya alhamdulillah udah 1 jam, hampir 2 jam ini. 2 jam. Kita tutup alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua itu niat kita dijabah oleh Allah ya. Kita semua menjadi magnet rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.